Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami, Excite Nation, dan juga channel Mas Ivo. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tugas kelompok sistem terdistribusi untuk melengkapi salah satu syarat UAS yang disusun oleh Mas Enrico Ivo Susanto dengan NIM 190, 103, 131, dan juga saya sendiri Manuel Andreas Giasi dengan NIM 190, 103, 133. Mata kuliah Sistem Terdistribusi, dosen Bapak Farudin Edi Nugroho Saputro. Dengan aturan tugas sebagai berikut, yaitu tugas kelompoknya terdiri dari 2 orang bebas memilih, yaitu kami, dan juga membuat makalah tentang sistem terdistribusi berbasis web, menyebutkan dan menjelaskan tipe, juga jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi tersebut, lalu menjelaskan kelebihan dan kekurangannya secara rinci. Juga bagaimana peran W3 kali WWW dan juga IP dalam proses sistem terdistribusi. Menjelaskan juga. Yang poin ketiga juga menjelaskan proses sisternya, yaitu file-file, name service, share data, dan juga transaction-nya. Juga poin keempat, dalam sistem terdistribusi perlu adanya keamanan. Yang mengapa? Karena menjelaskannya itu kita dapat memberikan contoh kriptografi dan firewall. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui LAN atau Local Area Network, ataupun melalui Wide Area Network atau WAN, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer yang terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, yaitu execute concurrently, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Next. LAN. LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi, yaitu antara lain tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Juga administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Poin keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihan LAN. Karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, maka LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya alias hemat. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini sudah pasti akan lebih menghemat biaya. Lalu kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Sedangkan kekurangan dari LAN yaitu luas wilayah LAN terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja sesuai namanya. Dalam hal settingan pun atau pengaturan jaringan, LAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Biaya operasionalnya mahal. Next. Lalu peran WWW dan IP dalam sistem terdistribusi. World Wide Web merupakan suatu sistem penyedia informasi dengan skala yang besar yang mengelola informasi tersebut secara terdistribusi dalam internet dengan menggunakan teknologi hipermedia. World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Peran WWW. 1. Peran Web Email Service. Layanan email yang terdapat di dalam cPanel website. Yang kedua, Search Engine. Program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database.
Web hosting, layanan online untuk mengonlinkan website atau aplikasi di internet. Yang keempat, portal, situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu. Lalu, peran IP dalam sistem terdistribusi. TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dalam sistem terdistribusi, lebih dari satu komputer yang terkoneksi yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP untuk melakukan sharing data komputer yang terkoneksi. TCP IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Lalu proses di dalam sistem terdistribusi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan atau execute concurrently, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Struktur sistem terdistribusi dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu dari network terbagi dari 3, yaitu ada client, side B, resource, juga server. Side A, dalam side A ada server, komunikasi antara side A dan side B yang terhubung juga di network. File terdistribusi. File service yaitu suatu perincian atau pelayanan dari file sistem yang ditawarkan pada komputer klien. Sedangkan file server yaitu implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file, yaitu kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Struktur file system. 1. Modul directory, yaitu fungsinya menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file, read or write data file atau atribut. Yang kelima, modul block, akses dan alokasi blok disk. Yang keenam, modul perangkat, disk I atau O, dan buffering. Nama service dalam sistem terdistribusi. Nama service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Name service memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. Resource yang dipakai dalam name service adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Contoh name service, DNS, domain name service. Fungsinya memetakan nama domain ke alamat. GNS, global name service, memetakan global name ke atribut-atribut skalabilitas yang dapat menangani perubahan. X500 atau X5500 directory service, yaitu berfungsi memetakan nama orang ke dalam suatu email dan nomor telepon. Nomor 4, Genie Discovery Service, yaitu mencari objek sesuai dengan atribut yang ada. Share data. Dalam sistem terdistribusi, beberapa komputer yang berbeda dapat saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lainnya. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan name resource untuk pemanggilan, alamat, lokasi resource tersebut, rute, bagaimana mencapai lokasi tersebut. Name
Dan servis memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah rute yang dibahas di jaringan komputer. 3 research yang dipakai dalam servis adalah komputer, layanan, remote object, berkas, dan pemakai. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang kita gunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Tidak boleh ada transaksi yang hanya dikerjakan sebagian, karena dapat menyebabkan inkonsistensi basis data. Sebuah transaksi dapat menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika dilaksanakan lengkap seluruhnya, transaksi tersebut telah dikomit dan basis data mencapai keadaan konsisten baru. Yang kedua, jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Dalam sistem terdistribusi perlu adanya keamanan. Mengapa? Jelaskan dan beri contoh kriptografi dan firewall. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain, yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan atau security. Fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data atau kerahasiaan data, melindungi dari pengubahan dan interferensi atau integritas miss, data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan atau ketersediaan. Selanjutnya, kriptografi merupakan proses mengubah pesan sedemikian rupa sehingga maknanya disembunyikan dari musuh atau lawan yang mungkin menangkapnya. Kriptografi sendiri adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca. Hanya penerima yang ditunjuk yang dapat mengkonversi format yang tidak dapat dibaca ini menjadi format yang dapat dibaca. Dalam transaksi elektronik yang aman, teknik kriptografi diadopsi untuk mengamankan pesan email, detail kartu kredit, penyiaran radio atau video, media penyimpanan, dan informasi sensitif lainnya. Dengan menggunakan sistem kriptografi, pengirim pertama dapat mengenkripsi pesan dan kemudian meneruskannya melalui jaringan. Penerima di sisi lain dapat mendeskripsi pesan dan mengembalikan konten aslinya. Komponen kriptografi. Pada prinsipnya, komponen utama kriptografi ada 4. Yang pertama, plain text, merupakan pesan yang bisa dibaca. Yang kedua, ciphertext, pesan acak yang tidak bisa dibaca. Yang ketiga, key atau kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Yang selanjutnya, yang keempat, algoritma adalah metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kemudian proses yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi 2 pada kriptografi. Yang pertama, enkripsi dan dekripsi. Yang selanjutnya, firewall. Firewall yaitu suatu kombinasi antara hardware dan software yang fungsinya menjadi pemisah di antara jaringan komputer menjadi 2 atau lebih untuk menjaga keamanan data. Saat ini perusahaan-perusahaan mempunyai akses internet. Tentu saja jaringan pada perusahaan tersebut mempunyai badan hukum di dalamnya.
Oleh karena itu, perangkat digital perusahaan perlu dilindungi dari serangan peretas serta hal buruk lainnya. Fungsi firewall sendiri yang pertama menjadi pengatur, penyaring, pengontrol traffic data yang dapat masuk untuk mengakses jaringan privat yang telah dilindungi firewall. Yang kedua, mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Selanjutnya, yang ketiga, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. Selanjutnya, yang keempat, melaksanakan autentifikasi ke akses data. Yang selanjutnya, manfaat firewall. Yang pertama, menjadi pengatur trafik data terhadap jaringan satu dengan jaringan lain. Yang kedua, mengatur port maupun paket data yang diizinkan atau ditolak. Yang ketiga, menjadi pemantau dan pencatat trafik jaringan. Yang keempat, autentifikasi terhadap akses. Dah, wis Dre, witok Dre. Ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, seluruh.